Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Ricky Francisco akan menjelaskan tentang tugas diklat 6 Samisanov yang telah saya buat, yaitu membuat soal melalui Google Formulir. Pada kesempatan kali ini, saya membuat soal sesuai dengan materi ataupun mata pelajaran yang saya ampu, yaitu Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang soal yang saya buat di Google Formulir. Diawali dengan header, yaitu bagian awal. Di sini sudah ada judul, yaitu latihan tes hikayat materi bahasa Indonesia untuk siapa sudah jelas, yaitu khusus kelas 10 SMA Negeri 1 Sumbul. Sesuai dengan peraturan, saya sudah membuat yaitu logo IG dan logo Samisanov. Dan saya juga memperjelas soal ini dibuat oleh siapa, yaitu dibuat oleh saya, yaitu Ricky Francisco, dan diperindah oleh foto saya agar lebih cantik. Di sini saya akan menjelaskan yaitu cara mempraktikkan, yaitu menjawab soal yang ada di Google Formulir yang saya telah buat. Di bagian pertama, saya menuliskan ataupun membuat identitas siswa terlebih dahulu agar kita mudah untuk melihat respon siswa. Ini ada nama lengkap, langsung saja saya isi. Misalnya saya mempraktikkan nama saya buat, yaitu Ricky Francisco. Oke. Lanjut kelas. Jadi kelas saya buat drop down. Mengapa? Agar siswa tinggal memilih dan lebih gampang, dan kesalahan pengetikan ataupun kesalahan mengetik akan terhindar. Mereka hanya tinggal memilih, misalkan saya 10 Mia 1. Oke, lanjut. Nomor absen misalnya saya bikin 30. Oke. Mata pelajaran saya buat yaitu sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu, yaitu Bahasa Indonesia. Oke. Tanggal saya buat yaitu tanggal mengerjakan siswa. Misalnya kita buat tanggal kita sekarang, yaitu sesuai dengan pekerjaan. Dan lalu ada token. Token ini yang sudah saya share, sudah saya beritahu kepada siswa untuk mengerjakan soal saya ini. Seperti token yang saya buat yaitu 1, 2, 3. Setelah membuat identitas ini, langkah selanjutnya kita klik berikutnya. Di bagian kedua ini kita melihat yaitu soal yang terdiri dari 10 soal. Saya buat nomornya biar lebih gampang. Itu 10 soal. Jadi 10 soal ini saya buat semua pilihan berganda dan diwajib isi. Ya, saya buat 10 soal wajib isi ditandai dengan apa? Ya sobat, ditandai dengan bintang warna merah bahwa soal ini sudah wajib isi. Langsung saja, karena pilihan berganda kita tinggal memilih nomor 1, bacalah penggalan hikayat Indra Bangsawan. Jadi nomor 1 akan saya praktekkan bagaimana cara menjawabnya. Maka Baginda pun bingunglah, tidak tahu siapa patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda dan berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari bulu peridu dipegangnya, ialah patut menjadi raja dalam negeri ini. Sumber teks buku kesetaraan Melayu Klasik nilai yang terkandung dalam penggalan hikayat tersebut adalah, yaitu kita bikin nilai budaya. Ya, jadi nilai budaya jawabannya. Ya, kita hanya mempraktikkan saja ya agar para sobat mengetahuinya. Soal nomor 2, bacalah penggalan hikayat Indra Bangsawan berikut. Maka anak kanda Baginda dua orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkanlah pergi mengaji kepada Mualib Sufyan. Ya, sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab fikih hingga saraf. Ini adalah contoh
kutipan teks hikayat. Jadi langsung kita jawab, yaitu nilai yang terkandung dalam penggalan hikayat tersebut. Saya bikin nilai pendidikan. Soal nomor 3, bacalah penggalan hikayat. Jadi saya membuat penggalan hikayat karena bahasa Indonesia itu adalah soalnya harus berbasis teks, pembelajarannya harus berbasis teks. Jadi nomor 2 dan nomor 3 teksnya sama, ya, teksnya sama, tetapi soal yang tanya adalah berbeda, yaitu kata arkais pada soal nomor 3 ya, yang digarisbawahi dititahkan pada penggalan tersebut ya, yaitu kata arkais dititahkan berarti diperintah. Soal nomor 4, aku hanya menginginkan engkau menangkap angin dan menjarakan. Kata baginda majas yang digunakan penggalan hikayat tersebut adalah berarti aku hanya menginginkan engkau menangkap angin. Jadi personifikasi seolah-olah hidup benda mati, angin kan benda mati, jadi itu merupakan majas personifikasi. Hikayat adalah salah satu jenis cerita rakyat disajikan dengan menonjolkan unsur penciptaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Soal nomor 6, berikut ini termasuk langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam mengembangkan hikayat menjadi sebuah cerpen kecuali yaitu meringkas dan membuat sinopsis penggalan hikayat. Nomor 7 ya, karena soal semua hampir sama karena memang pilihan berganda dan berbasis teks. Hikayat bersifat istana sentris, berarti banyak menggunakan gaya bahasa klise dan alurnya mudah ditebak sehingga cenderung monoton. Hal ini berbeda dengan karya sastra baru seperti cerpen yang memiliki, oke, kita pilih jawaban yang paling tepat, itu gaya bahasa yang bebas ya. Nomor ke-8 yaitu bacalah kutipan hikayat berikut. Kemudian panglima peringgi berjalan atas titian. Oke, di sini ada sebuah teks ya, langsung saja ke soalnya. Amanat yang terdapat dalam kutipan hikayat tersebut. Oke, amanatnya berarti kita harus baca dulu ya. Kemudian panglima peringgi berjalan di atas titian menuju dermaga ya, sedangkan Raja Petunggal dan Hulung Balang yang bertuju menunggu di geladak kapal di pangkal. Raja Petunggal menunggu gadis Cik Inam dengan perasaan gelisah. Sebentar ia memanjang lehernya, yaitu meminta sebuah kipas dari pengawalnya lalu berkipas. Jangan lupa tugas masing-masing, Hardik. Oke, kalian berbuat bodoh ya. Oke, jadi amanat yang dilakukan yaitu harus berbicara sopan kepada orang lain. Karena di sini ada berbahasa kasar yaitu bodoh ya, karena penggal leher kalian. Oke. Selanjutnya nomor 9 saya perhatikan alur terbagi atas alur maju, mundur, dan alur campuran. Pada hikayat biasanya alur maju. Oke. Kita klik saja di lingkarannya. Nomor terakhir, nomor 10 yaitu bacalah kutipan hikayat berikut. Sebelum Raja Hindustan itu sedia kala pekerjaannya pergi berburu juga, maka pada suatu hari Raja Hindustan itu sedang berburu. Lalu bertemu 2 ekor ular. Adapun ular yang betina, oke, maka yang jantan sangat jahat rupanya. Maka pada hati baginda, bukan juga jodohnya ular itu karena jantan itu amat jahat rupanya dan yang betina itu elok rupanya. Maka dihunusnya pedangnya lalu parangkan kepada ular. Oke, maka ular jantan itu matilah. Maka ular betina itu putus ekornya sedikit, yang mustahil dalam kutipan. Jadi yang mustahil, yang tidak masuk akal. Oke, yang tidak masuk akal. Oke, kita pilih E ya. Oke, saya sebelum mengirim, saya sudah selesai menjawabnya, seharusnya langsung mengirim, tapi saya jelaskan dulu. Jadi di sini ada 10 soal, jadi masing-masing soal terdiri dari 10 poin sehingga nilainya 100. Setelah kita menjawab seluruh soal, yaitu 10 soal, langsung saja kita kirim. Kita tunggu sebentar. Oke, setelah kita mengirim, di sini ada lihat skor. Langsung kita lihat skor, apakah soalnya berapa.
Oke, kita sabar menunggu. Kita lihat skornya. Oke, skornya 70 ya. Jadi skornya 70. Oke. Sebelumnya peserta didik ataupun anak didik saya telah saya share linknya untuk mengerjakan soal. Jadi cara melihat respon siswa yang telah dikerjakan yaitu di Google Formulir kita, yaitu dengan cara yaitu kita lihat di menu respon. Di sini ada respon yang telah kita buat soalnya melalui Google Drive dari Google Formulir. Itu kita klik respon. Lalu kita klik logo spreadsheet ya. Dari nanti dia berbentuk SL, langsung saja kita klik. Ya, sebelumnya saya jelaskan ini ada 8 respon ya. Satu tadi saya merespon untuk mempraktikkan cara mengerjakan soal yang saya buat. Langsung saja kita klik Google Spreadsheet-nya. Oke, di sini muncul yaitu time step. Di sini ada time step ini yaitu tanggal ataupun jam mengerjakannya. Ini ada skor dari nilai maksimal 10. Ini ada nama lengkap ya, nama lengkap. Di sini ada Ruby, Joshua, Naomi, ya, Tirma, Eva, Inita, Oswald. Jadi ada sekitar 9 siswa. Di sini saya 2 menjawabnya. Di sini ada nomor absen di kelas sebelumnya 1. Jadi inilah cara melihat respon siswa. Sebenarnya di dalam Google Formulir bisa saja kita membuat soal esai, tapi pada kesempatan kali ini saya membuat yaitu soal pilihan berganda yang terdiri dari 10 soal, yaitu nomor 1 sebagai berikut yang telah saya jawab, nomor 2 sebagai berikut yaitu sudah saya jawab juga, nomor 3 juga sebagai berikut, nomor 4 juga sebagai berikut, nomor 6 di sini saya mempraktikannya salah ya, maaf, seharusnya menilai IKI yang sudah diubah menjadi cerpen. Oke, di sini ya jawabannya A. Di sini juga saya salah, seharusnya gaya bahasa bebas. Lalu nomor 8 saya menjawab benar, nomor 9 saya menjawab benar, nomor 10 mendiak jahat seekor hewan. Oke, karena di sini saya hanya mempraktikkan saja. Oke, demikianlah penjelasan saya tentang tugas saya yaitu membuat Google Formulir pada Diklat 6 Sami Sanov. Semoga saya Ricky Francisco bisa lulus di Diklat 6 Sami Sanov, yaitu membuat soal melalui Google Formulir, yaitu soal bahasa Indonesia sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu. Sekian dan terima kasih. Saya Ricky Francisco.